sebuah pelajaran dari hati. Ketika kehebatan medis berteknologi tinggi Jepang harus tunduk pada etika medis Indonesia, peristiwa yang terjadi di Arab Saudi mengejutkan seluruh dunia. Panas yang mengerikan mencapai 52 derajat, menyebabkan rata-rata 200 kematian setiap hari. Hanya dalam waktu 6 hari yang singkat, 1.301 orang telah kehilangan nyawa. Para ahli menyebut ini sebagai bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah kedokteran. Organisasi Kesehatan Dunia, HIAI, segera memobilisasi tim medis paling elit dari seluruh dunia untuk memberikan bantuan. Tetapi apa yang terjadi di lapangan benar-benar membalikkan semua pemahaman umum tentang ilmu kedokteran. Apa yang sebenarnya terjadi? Saya, Kenjiro Tanaka. Selama 15 tahun terakhir, saya menjabat sebagai kepala unit gawat darurat di Rumah Sakit Universitas Tokyo di Jepang, dengan spesialisasi dalam pengobatan sengatan panas di seluruh Asia. Saya bisa dengan percaya diri mengatakan bahwa saya adalah ahli terkemuka. Sebenarnya, saya punya alasan khusus untuk itu. 7 tahun yang lalu, putra saya, Kenji, meninggal karena sengatan panas. Saat itu Kenji baru berusia 8 tahun. Dia pingsan saat berkemah musim panas. Ketika dibawa ke rumah sakit, semuanya sudah terlambat. Sejak hari itu, saya mendedikasikan seluruh jiwa saya untuk meneliti cara mengobati sengatan panas, agar tidak ada lagi anak yang harus pergi seperti Kenji. Setelah 15 tahun penelitian yang penuh dedikasi, saya menjadi ahli terkemuka di Jepang. Kali ini, ketika saya menerima permintaan darurat dari WHO, jantung saya berdebar kencang. Bagi saya, ini seperti pertanda takdir. Di ruang rapat rumah sakit, saat kami membahas pembentukan tim, saya mengumpulkan para ahli medis darurat terbaik Jepang. Namun kemudian, kami mendengar informasi yang kurang menyenangkan. Kami mendengar bahwa Indonesia juga akan mengirimkan tim medis. Saya dan rekan-rekan saya merasa itu menggelikan. Dalam situasi se-ekstrem ini, apa yang bisa dibantu oleh tim medis dari negara Asia Tenggara? Terutama di bidang pengobatan sengatan panas, Asia memiliki teknik terdepan di dunia, dan bukankah semua orang tahu tingkat medis Indonesia seperti apa? Dalam rapat, salah seorang rekan saya berkata, tim Indonesia itu mungkin hanya ingin datang ke sana untuk belajar dari kita. Dia berpendapat bahwa kami harus menganggap ini sebagai perjalanan yang bersifat pelatihan. Saya pun berpikiran sama. Setelah itu, kami mendengar berita lain. Sebuah perusahaan Indonesia bernama BIM, Biotech Indo, Mandiri, akan mensponsori peralatan medis pendingin. Rekan-rekan saya tertawa terbahak-bahak dan berkata, pasti hanya untuk mempromosikan merek mereka saja, dan saya pun hanya berpikir itu adalah sebuah langkah pemasaran. Saya tidak terlalu peduli. Yang penting adalah memberikan pengabdian terbaik saya di sana. Ketika saya naik pesawat, saya masih sangat percaya diri. Karena saya memiliki 15 tahun pengalaman yang terakumulasi dan teknologi medis terdepan Jepang. Dan yang terpenting, demi putra saya harus berhasil. Ketika saya tiba di Arab Saudi, saya akan menjadi orang yang memimpin penyelesaian krisis ini. Tim Indonesia hanya akan menjadi pendukung di samping. Saat itu saya sama sekali tidak tahu betapa besar kesalahan yang telah saya buat. Saya tidak bisa membayangkan apa yang akan saya saksikan. Begitu melangkah keluar dari pesawat di Bandara Riyadh, saya tidak bisa bernapas. Apakah ini suhu 52 derajat? Udaranya membakar, rasanya seperti berdiri di depan tungku yang menyala. Hanya berjalan beberapa langkah, saya sudah basah kuyup oleh keringat. Apakah ini benar-benar suhu di mana manusia bisa bertahan hidup? Bahkan sopir taksi pun harus menyalakan AC pada tingkat maksimal dan masih sulit menahan panas. Ketika saya tiba di rumah sakit, saya terkejut. Di depan unit gawat darurat, ambulans berbaris panjang, pemandangannya kacau balau seperti rumah sakit lapangan. Jumlah pasien yang dibawa dengan tandu melampaui segala imajinasi. Tenaga medis Arab Saudi terlihat kelelahan. Direktur rumah sakit menyambut saya, dan melalui raut wajahnya, saya bisa melihat keputusasaan yang jelas. Dia mengatakan bahwa setiap hari tak terhitung jumlah orang meninggal. Mereka benar-benar tidak tahan lagi. Dia berkata, ahli terkemuka dari Jepang telah tiba, sekarang situasinya pasti akan membaik. Saya dengan percaya diri menjawab, jangan khawatir, saya akan menyelesaikannya.
Tetapi kemudian direktur menambahkan satu hal lagi, tim medis Indonesia juga sudah tiba kemarin dan sudah mulai beroperasi. Saya penasaran bertanya apa yang sedang dilakukan tim Indonesia. Direktur memiringkan kepalanya dan berkata, mereka membawa beberapa peralatan khusus dan sedang memasangnya, tetapi mereka belum mulai merawat pasien. Saya berpikir dalam hati, persis seperti dugaanku, tim Indonesia hanya berperan sebagai pendukung. Mungkin mereka juga sudah panik, karena ini adalah pertama kalinya mereka menghadapi situasi se-ekstrem ini. Saya langsung mulai bekerja. Tetapi saat saya melihat pasien pertama, saya juga panik. Kondisi ini berada pada level yang sama sekali berbeda dari kasus sengatan panas yang pernah saya tangani di Jepang. Jumlah pasien dengan suhu tubuh di atas 45 derajat sangat banyak yang sudah tidak sadarkan diri. Saya menerapkan protokol pengobatan terbaru yang saya bawa dari Jepang, tetapi hasilnya tragis. Lebih dari setengah pasien yang saya tangani tidak selamat. Ini aneh. Di Jepang, metode ini jelas memiliki tingkat keberhasilan lebih dari 90%. Saat makan siang, ketika berjalan di sepanjang koridor rumah sakit, saya melihat pemandangan aneh. Area tim medis Indonesia sangat sunyi, sementara area lain penuh dengan rintihan pasien dan tangisan keluarga. Di sana ada keheningan yang aneh. Saya penasaran mengintip ke dalam, benar-benar sangat aneh. Sebagian besar pasien di area tim Indonesia berada dalam kondisi stabil. Saya tidak bisa mengerti bagaimana itu bisa terjadi. Tetapi saya masih sangat percaya diri. Percaya bahwa metode saya adalah yang terbaik. Pasti tim Indonesia hanya beruntung atau hanya menerima kasus-kasus ringan. Pada hari ketiga, saya benar-benar hancur. Kondisi pasien yang saya tangani semakin memburuk. Bahkan peralatan pendingin paling canggih yang saya bawa dari Jepang pun tidak berguna. Bahkan ketika saya berhasil menurunkan suhu tubuh, organ-organ dalam pasien sudah rusak. Saya begadang semalaman mencoba mengubah protokol pengobatan, tetapi semuanya sia-sia. Pada pukul 5 pagi, seorang pasien lagi meninggal. Dia adalah seorang pria berusia sekitar 40 tahun. Saya dengar dia adalah ayah dari 2 anak. Saat itu, saya teringat putra saya, Kenji, 7 tahun yang lalu. Saya merasa bahwa ilmu kedokteran yang pernah saya anggap terbaik, sekali lagi tidak berdaya. Saya naik ke atap rumah sakit untuk merokok. Biasanya saya tidak merokok, tetapi hari itu saya sangat sedih. Beberapa tenaga medis Arab Saudi juga naik. Mereka berkata kepada saya, bahkan dokter terbaik dari Jepang saja merasa kesulitan. Bayangkan betapa buruknya tim Indonesia. Tetapi kemudian seseorang menambahkan, tapi anehnya, di area tim Indonesia hampir tidak ada kasus kematian. Saya tidak bisa mempercayainya. Saya bertanya bagaimana itu bisa terjadi. Seorang dokter Arab Saudi menggelengkan kepalanya dan berkata, mereka sendiri juga tidak tahu, sepertinya mereka punya rahasia khusus. Saya segera berlari ke area tim Indonesia. Saya ingin memastikannya sendiri. Begitu masuk dari pintu masuk, rasanya sudah berbeda. Saya merasakan hembusan udara sejuk, perasaan yang menyenangkan, sama sekali berbeda dari tempat lain. Sepertinya pendingin udaranya sangat kuat, tetapi tidak ada sedikit pun suara bising. Melihat ke dalam, saya semakin terkejut. Para pasien semuanya tidur nyenyak, indikator saturasi oksigen darah mereka semua normal, suhu tubuh mereka juga stabil. Seorang dokter Indonesia mendekati saya, menyapa saya dengan sopan dan memperkenalkan diri sebagai Profesor Budi Santoso. Saya tidak bisa menahan diri dan bertanya langsung, sebenarnya, metode apa yang Anda gunakan? Profesor Budi tersenyum dan menjawab, tidak ada yang istimewa. Kami hanya berusaha membuat pasien merasa senyaman mungkin. Kemudian, dia membawa saya ke sebuah ruang perawatan, di mana terpasang peralatan yang belum pernah saya lihat. Di dinding ditempel panel-panel tipis, dan di langit-langit juga ada peralatan yang rumit. Profesor Budi menjelaskan kepada saya, ini adalah sistem pendingin cerdas yang dikembangkan oleh perusahaan biomedis Indonesia, BIM. BIM adalah perusahaan yang berspesialisasi dalam produksi produk biologi yang didirikan pada tahun 2023 di Indonesia. Ini adalah perusahaan yang berorientasi pada negara, didirikan melalui kerjasama antara Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, dan pusat-pusat bioteknologi terkemuka.
Awalnya mereka berspesialisasi dalam produksi obat-obatan biologis canggih seperti vaksin mRNA, vektor virus, dan terapi sel. Baru-baru ini, mereka mengembangkan sistem kontrol suhu presisi untuk tujuan medis. Sistem ini dapat memantau suhu tubuh setiap pasien secara real-time dan mempertahankannya pada tingkat optimal. Saya tersenyum sinis. Saya berpikir bahwa teknologi sesederhana itu tidak mungkin membuat perbedaan sebesar itu. Tetapi, kondisi para pasien tidak bisa dibantah. Bagai langit dan bumi dibandingkan dengan pasien yang saya tangani. Malam itu saya tidak bisa tidur. Keyakinan saya pada keunggulan kedokteran Jepang yang selalu saya yakini mulai goyah. Pagi hari keempat, saya mendengar berita yang mengejutkan. Rumah sakit mengumumkan statistik tingkat kematian di seluruh fasilitas. Tingkat kematian di area yang ditangani oleh tim Jepang adalah 15%. Tim-tim Eropa lainnya juga memiliki tingkat yang sama, tetapi tingkat kematian di area tim Indonesia adalah 0%. Artinya, tidak ada yang meninggal sama sekali. Saya melihat angka itu dan tidak percaya pada mata saya. Saya pikir pasti ada kesalahan. Mungkin tim Indonesia hanya memilih kasus-kasus ringan. Tetapi direktur rumah sakit memanggil saya dan memberitahu saya sebuah fakta yang sama sekali berbeda. Pasien yang ditangani tim Indonesia, sebaliknya, berada dalam kondisi yang lebih serius. Mereka terutama menerima kasus-kasus yang sangat kritis dengan suhu tubuh di atas 47 derajat. Saya tidak bisa percaya, jadi saya langsung pergi ke area tim Indonesia sekali lagi. Kali ini saya ingin mengamati lebih dekat. Begitu masuk, perasaan sejuk itu kembali menyelimuti saya. Tetapi kali ini saya juga tidak mendengar suara bising. Saya sangat ingin tahu tentang prinsip kerjanya. Profesor Budi mendekati saya dan berkata, "Jika Bapak ingin melihat, kami selalu menyambut." Kemudian dia memperkenalkan saya kepada seorang pasien, seorang pria berusia 65 tahun, yang saat masuk rumah sakit memiliki suhu 48 derajat, hampir mati otak. Sekarang dia sudah pulih sepenuhnya. Saya meminta untuk melihat rekam medis pasien ini. Sungguh luar biasa. Indikator pada hari pertama masuk menunjukkan hampir pasti akan meninggal, tetapi sejak hari kedua, semua indikator membaik secara dramatis. Profesor Budi melanjutkan penjelasannya. Sistem pendingin BIM mengatur suhu tubuh pasien dengan presisi yang luar biasa. Sistem ini tidak hanya sekadar menurunkan suhu, tetapi juga mempertahankan suhu optimal untuk setiap organ dalam sambil menyesuaikannya secara real-time berdasarkan kondisi pasien. BIM adalah perusahaan yang bertujuan untuk menjadi TSMC-nya, industri biomedis, sebuah perusahaan strategis yang didirikan oleh pemerintah Indonesia setelah menyadari perlunya kemandirian dalam produksi produk biologi pasca pandemi COVID-19. Saya masih skeptis, apakah hanya dengan teknologi saja benar-benar bisa membuat perbedaan sebesar itu? Tepat pada saat itu, seorang perawat wanita Indonesia mendekati pasien. Melihat pemandangan itu, saya terpaku. Perawat itu memegang tangan pasien, bukan hanya sentuhan biasa. Dia berbicara dengan pria itu dengan hangat seolah-olah sedang merawat anggota keluarganya sendiri. Bahkan dengan pasien yang tidak sadarkan diri, dia terus-menerus mencoba berbicara dengan mereka. Saya belum pernah melihat pemandangan ini. Di Jepang, kami hanya melihat pasien sebagai objek medis. Kami diajarkan bahwa komunikasi emosional tidak efektif. Tetapi tenaga medis Indonesia berbeda. Mereka memperlakukan semua pasien seperti kerabat mereka sendiri. Hingga larut malam, mereka masih berkeliling memeriksa kamar-kamar pasien, memastikan pasien aman. Saat itu, saya tersadar. Ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan teknologi. Saya merasakan ketulusan hati para dokter Indonesia terhadap pasien mereka. Sore hari kelima, rumah sakit mengalami keadaan darurat. Seorang pangeran dari keluarga kerajaan Arab Saudi dibawa dalam keadaan koma. Dia menderita sengatan panas yang sangat parah dengan suhu tubuh mencapai 49 derajat. Direktur rumah sakit buru-buru memanggil saya. Keluarga kerajaan meminta ahli terkemuka dari Jepang untuk merawatnya. Saya merasakan tekanan yang luar biasa. Jika saya tidak bisa menyelamatkan pangeran, itu akan menjadi aib internasional. Tetapi pada saat yang sama, saya juga melihatnya sebagai sebuah kesempatan. Kali ini saya harus berhasil untuk membuktikan keunggulan kedokteran Jepang.
Kami memindahkan pangeran ke ruang perawatan terbaik, mengerahkan semua peralatan yang dibawa dari Jepang, menerapkan terapi pendinginan dan obat-obatan terbaru. Beberapa jam pertama tampaknya baik-baik saja, suhu tubuh tampaknya menurun perlahan. Tetapi 6 jam kemudian, situasinya mulai memburuk. Tekanan darah pangeran turun drastis, indikator hati dan ginjalnya juga naik ke tingkat berbahaya. Saya sudah mencoba segalanya, tetapi sia-sia. Sekitar pukul 10 malam, kondisi pangeran semakin kritis, detak jantungnya mulai tidak teratur. Saya berkeringat dingin, saya mencoba resep terakhir tetapi tidak ada hasil. Pada pukul 2.00 pagi, saya benar-benar putus asa, saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Saya harus menerima kenyataan bahwa bahkan dengan teknologi tertinggi Jepang, saya tidak bisa menyelamatkan pangeran. Saat itu direktur rumah sakit dengan ragu-ragu berkata kepada saya, "Bagaimana kalau kita meminta bantuan tim Indonesia?" Awalnya saya menolak, saya tidak percaya tim Indonesia bisa menyelamatkan pasien yang telah saya gagalkan. Tetapi direktur memohon dengan sangat, mengatakan ini adalah masalah yang menyangkut kehormatan keluarga kerajaan. Kami harus mencoba segala kemungkinan. Akhirnya saya mengalah, memutuskan untuk meminta bantuan tim Indonesia. Profesor Budi, setelah memeriksa kondisi pangeran, berkata, waktunya tidak banyak, tetapi patut dicoba. Kemudian dia meminta agar sistem pendingin BIM dipindahkan ke ruang perawatan pangeran. Dalam waktu 30 menit, semua peralatan telah dipasang. Tenaga medis Indonesia berkumpul di sekitar pangeran. Mereka bergerak seperti satu kesatuan. Dengan koordinasi tim yang sempurna, setiap orang menjalankan perannya. Profesor Budi menyalakan sistem. Sejak saat itu, suasana di ruang perawatan berubah total. Suara bising mesin berkurang, hanya terdengar suara pendinginan yang lembut. 1 jam kemudian, sebuah keajaiban terjadi. Suhu tubuh pangeran mulai stabil, tekanan darahnya juga perlahan pulih. Saya tidak bisa percaya. Saya terus-menerus memeriksa monitor. Pada pukul 6 pagi, pangeran membuka matanya. Dia sudah sadar sepenuhnya. Saat itu, saya merasa lutut saya lemas. Setelah pangeran pulih, saya dengan antusias bertanya kepada Profesor Budi, sebenarnya bagaimana ini bisa terjadi? Profesor Budi tersenyum tenang dan berkata, rahasianya adalah kombinasi antara teknologi dan hati. Saya tidak mengerti arti kalimat itu. Profesor Budi membawa saya ke ruang rapat tim Indonesia. Di sana, dia menjelaskan kepada saya prinsip sebenarnya dari sistem BIM. Sistem ini tidak hanya menurunkan suhu, tetapi juga beradaptasi dengan bioritme pasien, menganalisis secara instan semua indikator seperti detak jantung, laju pernapasan, gelombang otak, untuk menciptakan lingkungan perawatan yang optimal bagi setiap pasien. Saya terkejut dan bertanya, teknologi secanggih ini sudah ada sejak kapan? Profesor Budi menjawab, ini adalah teknologi yang mulai dikembangkan BIM sejak 10 tahun yang lalu. Awalnya digunakan untuk manajemen suhu dalam proses produksi obat biologis dan kemudian diperluas ke bidang medis. BIM adalah perusahaan yang didirikan dari perpaduan antara teknologi manufaktur cerdas Indonesia dan teknologi produksi produk biologi dari National Resilience Amerika Serikat. Secara khusus, mereka memiliki teknologi terdepan di dunia dalam bidang seperti platform sel CHO, produksi mRNA, dan pembuatan vektor virus. Tetapi dia menekankan bahwa teknologi saja tidak cukup. Yang paling penting adalah hati untuk pasien. Saat itu saya baru mengerti mengapa tenaga medis Indonesia selalu berada di sisi pasien. Mereka tahu bahwa secanggih apapun mesin, tidak akan bisa menggantikan kehangatan manusia. Profesor Budi berkata kepada saya, presisi dan ilmu kedokteran Jepang adalah yang terbaik di dunia, tetapi pasien bukanlah mesin, mereka adalah manusia. Kita harus merawat mereka dengan sepenuh hati. Saat itu, saya teringat putra saya, Kenji, 7 tahun yang lalu. Saat itu saya hanya fokus pada perawatan medis, sehingga tidak bisa memegang tangannya, mengucap kata-kata hangat kepadanya. Sepertinya saya telah melupakan alasan sebenarnya mengapa saya ingin menjadi dokter, Profesor Budi melanjutkan. Di Indonesia, kami menganggap pasien seperti keluarga. Kami berusaha sekuat tenaga untuk merawat mereka, sama seperti kami merawat orang yang kami sayangi. Karena itu, kami begadang di samping pasien, memegang tangan mereka.
Saya merasa sangat malu. Sejak kapan saya mulai hanya melihat pasien sebagai objek perawatan, menganggap emosi akan menghalangi pekerjaan dan memperlakukan mereka dengan dingin. Tetapi tim medis Indonesia berbeda. Mereka telah menggabungkan pengobatan ilmiah dan kehangatan manusia dengan sempurna. Malam itu, saya bersama tim Indonesia berkeliling memeriksa kamar-kamar pasien. Saya ingin belajar langsung cara mereka merawat pasien. Profesor Budi mendekati seorang pasien dan bertanya, "Bagaimana perasaan Bapak hari ini? Keluarga di rumah sehat?" Pasien itu meneteskan air mata berterima kasih padanya, mengatakan bahwa mereka benar-benar merawatnya seperti keluarga sendiri. Melihat pemandangan itu, hati saya tersentuh. Saya pikir inilah citra sejati seorang dokter yang sesungguhnya. Ketika kesempurnaan teknologi dan kehangatan manusia bertemu, keajaiban seperti itu bisa terjadi. Sejak hari itu, saya memanggil para tenaga medis Indonesia guru. Berita tentang pemulihan pangeran menyebar, dan seluruh Arab Saudi gempar. Keluarga kerajaan secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada tim medis Indonesia dan membuat keputusan yang luar biasa. Mereka akan memasang sistem medis BIM di semua rumah sakit di negara itu. Yang lebih mengejutkan lagi, mereka mengundang tenaga medis Indonesia untuk menjadi konsultan. Saya berdiri menyaksikan pemandangan itu tanpa bisa berkata-kata. Itu adalah momen di mana kedokteran Jepang, yang pernah sangat saya banggakan, telah benar-benar tertutup. Tetapi anehnya, alih-alih marah, saya merasakan rasa hormat. Profesor Budi mendekat dan berkata kepada saya, "Bagaimana kalau kita merawat pasien bersama-sama, presisi Jepang dan kehangatan Indonesia? Jika digabungkan bisa menciptakan keajaiban yang lebih besar lagi." Saya dengan senang hati menerima tawarannya. Sejak hari itu, saya bekerja bersama para tenaga medis Indonesia. Awalnya saya masih ragu, tetapi perlahan saya beradaptasi dengan cara mereka. Saya menghafal nama dan latar belakang keluarga setiap pasien, mengucapkan kata-kata hangat kepada mereka, dan memegang tangan mereka selama perawatan. Yang luar biasa adalah tingkat pemulihan pasien yang saya tangani meningkat secara signifikan. Meskipun metode perawatannya tetap sama, hasilnya jelas berbeda. Pasien mulai percaya dan mendengarkan saya. Suatu hari, saya curhat kepada Profesor Budi tentang kisah kehilangan putra saya 7 tahun yang lalu. Saya berkata bahwa saat itu saya terlalu sibuk dengan perawatan medis, sehingga tidak bisa melakukan percakapan terakhir yang layak dengan putra saya. Profesor Budi mendengarkan dalam diam lalu berkata, "Putra Anda pasti mengerti hati ayahnya. Dia tahu betapa kerasnya usaha ayah dokternya untuk menyelamatkannya." Dia menghibur saya. Saat itu, saya menangis. Rasa bersalah yang saya pikul selama 7 tahun terakhir mulai menghilang perlahan. Profesor Budi melanjutkan, "Kenji, ketika melihat ayahnya menyelamatkan begitu banyak orang, pasti akan merasa bangga. Sekarang ketika Bapak telah menjadi dokter sejati, dia akan mengakuinya." Saat itu saya baru benar-benar sadar. Saya telah menemukan kembali alasan sejati untuk menjadi dokter. Saya mengerti bahwa peran dokter bukan hanya menyembuhkan penyakit, tetapi menyembuhkan manusia. Pada hari terakhir, Menteri Kesehatan Arab Saudi dalam sebuah pidato menyebut penampilan tim medis Indonesia dalam krisis panas ini sebagai peristiwa bersejarah. Dia menyatakan bahwa di masa depan, seluruh wilayah Timur Tengah akan belajar dari sistem medis Indonesia. Pada upacara itu, saya berpidato bahwa apa yang ditunjukkan oleh tenaga medis Indonesia bukan hanya teknologi, tetapi sebuah filosofi, hati yang menganggap pasien seperti keluarga, itulah obat yang paling utama. Saat kembali ke Jepang, Profesor Budi memberi saya sebuah hadiah, yaitu sebuah gelang kayu cendana, simbol tradisional ketenangan bagi orang Indonesia. Dia berkata itu adalah benang yang menghubungkan hati pasien dan dokter. Saya menghargai hadiah ini dan memutuskan untuk menjalani sisa hidup saya sebagai dokter sejati. Ketika saya kembali ke Jepang, saya adalah orang yang sama sekali berbeda. Rekan-rekan di Rumah Sakit Universitas Tokyo sangat terkejut dengan perubahan saya. Saya tidak lagi memperlakukan pasien dengan dingin dan mekanis seperti sebelumnya, tetapi mulai menunjukkan perhatian hangat kepada setiap orang. Direktur rumah sakit memanggil saya untuk melaporkan apa yang terjadi di Arab Saudi. Saya dengan jujur menceritakan semuanya tentang pencapaian luar biasa tim medis Indonesia dan filosofi mereka. Seluruh rumah sakit terkejut. Mereka sulit menerima kenyataan bahwa
Bahkan kedokteran terdepan Jepang pun memiliki sesuatu untuk dipelajari dari Indonesia, tetapi saya tidak menyerah. Saya menjelaskan langkah demi langkah apa yang saya alami, membuktikan kompleksitas sistem BIM dan efektivitas metode perawatan pasien orang Indonesia. Beberapa bulan kemudian, Kementerian Kesehatan Jepang mengirimkan permintaan resmi untuk mendorong pertukaran teknologi medis dengan Indonesia dan menunjuk saya sebagai penanggung jawab pihak Jepang. Sejak itu, saya sering bepergian antara Indonesia dan Jepang, membuat program pertukaran medis, mengirim dokter Jepang ke Indonesia untuk pelatihan, dan sebaliknya mengundang ahli medis Indonesia ke Jepang untuk memberikan kuliah. Sebuah keajaiban terjadi ketika teknologi medis kedua negara bertemu, menciptakan efek sinergi, sebuah metode pengobatan baru yang menggabungkan presisi Jepang dan hati yang hangat dari Indonesia lahir. Setahun kemudian, perubahan yang lebih besar terjadi. Seluruh Eropa mulai menerapkan metode perawatan pasien Indonesia. Prancis, Inggris, Italia mengirimkan delegasi untuk belajar. Hu juga memilih sistem medis Indonesia sebagai model. Ketika Profesor Budi mengunjungi Jepang, saya membawanya berkeliling Tokyo. Saat itu, Profesor Budi mengucapkan sebuah kalimat yang tidak akan pernah saya lupakan. Kesehatan global sesungguhnya tidak hanya membutuhkan teknologi. Yang penting adalah hati yang mengakui dan belajar dari kekuatan bangsa lain. Saya sepenuhnya setuju dengan kalimat itu. Sekarang, di saku jas dokter saya selalu ada gelang kayu cendana yang diberikan Profesor Budi. Setiap kali seorang pasien melihatnya dan bertanya tentangnya, saya menceritakan kepada mereka kisah tentang kedokteran sejati yang saya pelajari dari Indonesia, bahwa hati yang menganggap pasien seperti keluarga adalah obat yang paling utama. Kemarin, seorang pasien istimewa datang, seorang anak laki-laki berusia 8 tahun dengan gejala sengatan panas tahap awal. Saat saya melihat anak itu, saya teringat putra saya, Kenji. Tetapi kali ini berbeda. Saya memegang tangan anak itu dengan lembut berkata, "Tidak apa-apa, jangan takut, dokter pasti akan menyembuhkanmu." Saya menggunakan metode yang saya pelajari dari Indonesia untuk menyembuhkan anak itu sepenuhnya. Melihat orang tua anak itu meneteskan air mata berterima kasih kepada saya, hati saya dipenuhi emosi yang kuat. Sekarang saya yakin bahwa kekuatan sejati kedokteran berasal dari hati. Pelajaran berharga yang saya pelajari dari Indonesia tidak akan pernah saya lupakan seumur hidup saya, dan saya ingin mewariskannya kepada lebih banyak dokter lagi. Seperti yang dikatakan Profesor Budi, teknologi bisa ditiru, tetapi hati harus diwariskan.